Dia tuh nggak bodoh. Memangnya Amir nggak mau punya anak? Dan perut kamu sudah kelihatan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru bernama Amir dan istrinya yang bernama Melati. Dia akan mengikuti pendidikan militer walaupun dia belum mengetahui kalau istrinya sedang mengandung. Awal akhirnya Republik. Tapi aku pikir kamu bangga. Iya, aku paham. Kenapa Mas yang harus berjuang? Dan karena hal itu, istrinya sangat keberatan untuk melepas suaminya menjadi seorang tentara, karena dia nggak mau Amir gugur di medan perang. Tapi, pada kenyataannya, situasi tanah air sedang bergejolak. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, dan 2 tahun selanjutnya Belanda kembali ke tanah air untuk melakukan agresi militer kedua. Kemudian berpindah ke Sulawesi Utara, terlihat seorang pemuda yang bernama Thomas yang sedih melihat keluarganya dibantai habis oleh Belanda yang sedang melakukan agresi di Sulawesi. Karena hal itu, dia pun kabur dari kampungnya dan dia berniat ke Pulau Jawa untuk meraih cita-citanya menjadi seorang tentara. Hal serupa juga terjadi dengan seorang yang bernama Surono yang sedang meminta izin kakaknya untuk mendaftar jadi seorang tentara. Ternyata di luar rumah juga ada teman Surono, yaitu Marius, yang akan ikut menjadi tentara juga. Walaupun Marius punya sifat yang buruk karena suka mabuk dan punya sifat yang sombong. Itu haram. Kita bisa diusir. Aku peminum yang taat. Setelah sampai di tempat pelatihan, pada hari pertama pendaftaran, Thomas dan Marius sudah ada masalah gara-gara Marius mengejek Thomas orang miskin. Pakai mata. Aku. Marius, sudahlah. Mana bicara apa? Aku bilang kalau kau berjalan pakai mata. Bung. Mana ini baru calon perwira. Nama? Thomas Valamente. Perselisihan mereka terus berlanjut. Thomas bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Hingga kejadian fatal terjadi saat Marius sudah kelewat batas menyembunyikan kalung milik Thomas. Bajingan! Bajingan! Kau kembalikan kalung salibku. Siapa yang kau panggil bajingan? Marius. Sudahlah. 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kau bisa apa? Keributan itu membuat Kapten Taufik marah. Akan tetapi, di sini terjadi sebuah diskriminasi, di mana Kapten hanya menyalahkan orang yang dari luar Pulau Jawa saja. Jangan bikin aku kecewa. Pak, Dayan tidak terlibat. Cukup! Datang dari mana, Ngana? Sok siapa Ngana bantu kita? Sekarang, Ngana tak dapat jatah makan. Dia sengaja memancing kamu berkelahi. Anjing. Gunakan amarahmu untuk hal yang lebih penting. Kita cuma tidak cocok dengan orang-orang Jawa itu. Semua calon prajurit itu harus melakukan latihan dengan keras. Mereka dilatih fisik, menembak, hingga kedisiplinan. Sampai suatu hari masalah besar terjadi saat Kapten Taufik menemukan botol miras milik calon prajurit. Kau, gendut! Siap, bukan!
Lantas beli siapa? Pada awalnya, Kapten mencurigai seorang peserta yaitu Topan, walaupun sebenarnya botol itu adalah milik Marius. Marius. Baca catatan siswa Marius. Iya Pak, itu punya. Maksud saya... Esan. Tapi tanpa diduga, Thomas malah mengaku-ngaku kalau botol itu adalah miliknya. Hal itu dia lakukan untuk melindungi dan membela Marius yang terancam akan dikeluarkan dari kesatuan. Harusnya aku bisa mendung. Yang pasti bukan milik salah satu umat muslim yang taat. Ayo bicara. Sekarang Heli. Siapa? 2 minggu masa pelatihan pun lewat. Akhirnya semua calon prajurit dilantik dan resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kapten Taufik memilih Surono dan Amir untuk menjadi Letnan 1 dan Letnan 2. Tapi saya seorang pengajar, Pak. Cuma seorang guru. Terima kasih, Kapten. Setelah acara pelantikan, Kapten Taufik mempersilahkan anggota untuk merayakan bersama anggota keluarganya masing-masing. Walaupun Thomas dan Dayan hanya bisa merenung karena sudah tidak ada keluarganya. Gimana kamu pilih untuk jadi teman dansa? Kita ke Jawa. Bobo Tambur. Dalam suasana bahagia pada malam itu, semua merasakan kegembiraan, termasuk Letnan Amir dan istrinya yang sebentar lagi akan mempunyai momongan. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh tentara Belanda yang sudah mengepung tempat itu. Para warga sipil diperintahkan untuk menyelamatkan diri ke desa terdekat. Sementara, pasukan TNI bergegas melakukan perlawanan dan langsung masuk ke dalam hutan. Penyerangan itu mengakibatkan banyak korban dari tentara Indonesia, termasuk Topan yang terkena rentetan tembakan dari Belanda. Sehingga kondisi semakin kacau, ditambah posisi mereka yang berpencar. Toman. Masalah besar terjadi saat Dayan memberitahu Letnan Surono bahwa dia melihat kakaknya masuk ke dalam hutan sendirian. Dan Letnan Surono pun langsung bergegas untuk mencarinya. Medan! Surono! Di tempat lain, Letnan Amir berinisiatif menyuruh pasukannya untuk mundur ke daerah sungai. Namun, Kapten Taufik memerintah untuk tetap menyerang. Hingga akhirnya Kapten Taufik dan sebagian prajurit gugur di tempat. Ayo kita serang! Merdeka kita mati! Maju! Jangan dekat! Tolong! Pengecut! Kapten Taufik itu berjuang besar! Di tengah pencarian, Letnan Surono bertemu dengan Marius yang ternyata dia sedang bersembunyi dengan ketakutan. Namun, tiba-tiba Letnan Surono terkena tembakan dan membuatnya sekarat. Melihat hal itu, bukannya menolong Letnan, Marius malah lari ketakutan, dan dia pun ditemui oleh Thomas. Dan di sisi lain, Letnan Surono bertemu untuk yang terakhir kali dengan kakaknya, yaitu Senja. Apa kau lihat? Surono! Tidak, Ma. Kita harus membawamu. No.
Keesokan harinya, para prajurit yang tersisa berhasil mundur ke tepi sungai. Dan saat Thomas bertemu dengan Marius, dia sangat marah karena Marius meninggalkan Surono begitu saja saat sekarat. Kau tinggalkan dia sendirian. Mana Surono? Aku menemani dia sampai mati. Cukup! Cukup! Tapi, keributan itu pun reda saat diketahui pasukan Belanda mendekat ke tempat mereka untuk memburu dan membunuh prajurit yang masih tersisa. Ngana selalu mundur. Dalam situasi yang sulit tersebut, mereka pun mundur ke hutan bambu dan mereka pun membuat jebakan untuk kabur dari tempat itu. Lenan! Lenan! Ayo! Kamu sendiri bagaimana? Aku akan menyusul. Cepat. Kau minta penduduk desa untuk segera mengungsi. Ayo, Wing! Tapi, diam-diam Thomas bisa menyusup ke markas logistik senjata milik Belanda dan dia pun mencuri senjata dan amunisi untuk persediaan dan pertempuran selanjutnya. Di tempat lain, Dayan diperintahkan ke Letnan Amir untuk menemui warga desa setempat dan menyuruh warga untuk menyelamatkan diri ke gunung. Walaupun lurah di tempat itu menolak, karena dia yakin akan baik-baik saja dan dia berkata bahwa dia punya kedekatan dengan Belanda. Tinggalkan barang-barang yang kami punya. Lah sawah kami gimana, Mas? Lah kami kalau kami pergi meninggalkan rumah begitu saja. Dengan alasan sampean mau melindungi kami. Apa sampean ini nggak bisa melindungi kita di sini? Dengan terpaksa pun Letnan Amir dan Dayan pergi meninggalkan desa. Dan Letnan Amir pun bergegas untuk menjemput istrinya yang berada di desa lain. Dan setelah prajurit pergi, ternyata Belanda datang ke desa tadi dan membantai mereka semua tanpa ampun. Melati. Terima kasih, Lola. Sama-sama. Begitu ya. Dan sekarang Laat geen gaan, kolonel. Singkat cerita, semua prajurit yang tersisa sudah berkumpul di hutan bambu. Dan di malam itu ada sedikit konflik di mana Letnan Amir yang dianggap tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Namun, setelah diskusi mereka pun tetap mempercayakan Amir sebagai letnan. Dan mereka pun beristirahat di hutan. Keesokan harinya, mereka pun menyusun rencana, dan Letnan Amir berencana untuk kembali ke desa guna mencari informasi pergerakan Belanda. Dan dia pun menyuruh Melati dan Senja untuk menuju Lamongan Lor untuk menghindari pertempuran. Akhirnya Letnan Amir dan rekannya sampai di desa tersebut, dan ternyata desa tersebut sudah hancur serta para warga sudah habis dibantai oleh Belanda. Tapi mereka masih bertemu dengan seorang warga yang selamat dari pembantaian itu, dan mereka meminta informasi para musuh. Dan diketahui bahwa pasukan Belanda bergerak ke selatan dengan menggunakan beberapa truk dan semua prajurit pun berencana untuk menyergap konvoi pasukan Belanda. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, Lenan? Mereka sedikit demi sedikit memecah republik. Ngana mau menyerahkan negeri ini ke Belanda?
Itu mau ngana? Di sini. Tapi kita bisa menghentikan truk-truk mereka. Dan Thomas pun memberitahu tempat senjata yang sudah dia curi untuk berperang. Dan warga penduduk pun ikut dalam penyergapan tersebut, dibantu juga dengan anak laki-lakinya. Mereka pun tiba di lokasi rencana mereka. Letnan Amir pun menyuruh pasukannya untuk segera menempati posisi masing-masing. Ternak ayam, Marius. Di mana ada pekerjaan menggali, di sana pasti ada Marius. Warga penduduk juga tiba di tempat itu dan dilatih menggunakan senjata. Dan setelah lama menunggu, Dayan pun memberi isyarat kalau musuh semakin mendekat. Mereka pun bersiap-siap menempati posisi masing-masing. Sementara, Thomas dan warga menyamar menjadi warga sipil dan sengaja menaruh kambing untuk menghalangi pasukan Belanda tersebut. Dan pada saat mereka mengusir kambing-kambing itu, tiba-tiba Thomas pun langsung menaruh bom di mobil pengangkut bahan bakar. Dan penyergapan pun dimulai. Dan para pasukan Letnan Amir pun dengan mudah menghabisi para pasukan Belanda karena posisi mereka yang sangat tepat untuk menyerang. Akhirnya, pasukan Belanda pun berhasil dilumpuhkan dan menyisakan beberapa tentara dan pimpinan mereka untuk segera diinterogasi untuk meminta informasi pergerakan pasukan Belanda. Thomas, dia petani. Kalian bukan tentara. Katakan, kemana pada kalian pergi? My name is Paul van Gaartner. Dan dengan ketakutan, pimpinan mereka pun mengatakan bahwa pasukan Belanda sedang bergerak menuju Lamongan Lor, di mana tempat itu adalah tempat di mana istri dan keluarga Letnan Amir berada. Thomas, apa lagi? Dan Thomas pun bergegas menuju tempat itu. Dan film pun berakhir.